Halo semua, perkenalkan saya Dwi Tirtawati. Pada video kali ini kita akan kembali membahas query-query daripada database. Di mana pada video kali ini kita akan membahas beberapanya query daripada database, yaitu ada DDL, yang di dalamnya ada create, alter, dan drop. Di mana DDL ini biasanya dibuat atau digunakan saat pertama kali pembuatan database, di mana kita bisa membuat database baru ataupun tabel baru. Kemudian alter ini digunakan untuk merubah struktur ataupun mengupdate struktur daripada satu tabel ataupun suatu database. Kemudian drop ini bisa digunakan untuk menghapus sebuah database ataupun tabel. Kemudian ada select. Select ini kita menampilkan data pada suatu tabel, dan pada video kali ini kita akan memakai select dengan klausa-klausanya, yaitu ada where dan beberapa klausa lainnya. Kemudian ada aggregate, di mana di sini di aggregate itu ada min, max, count, sum, dan average. Kemudian kita pada video kali ini kita akan membahas juga group by, yaitu dan klausa-klausa lainnya yang ada di contoh pada video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan database dengan struktur berikut. Jadi ada member, barang, pegawai, transaksi, dan detail transaksi. Ini merupakan database toko. Ini digunakan untuk sebagai acuan kita untuk membuat database nantinya. Langsung saja kita masuk ke SQL Yoke. Jadi kita sudah berada di SQL Yoke. Ini merupakan aplikasi untuk membuat database. Jadi yang pertama kita lakukan adalah create. Create pertama adalah create database. Jadi kita membuat database baru. Database baru yang bernama toko. Untuk menjalankan query ini di SQL Yoke kita bisa menekan tanda play button play-nya to execute query ataupun menekan F9. Sukses, kita keluar dulu sebentar. Jadi ketika kita sudah meng-create-nya, maka tadi sudah terlihat bahwa sukses. Tadi ada sedikit kendala di aplikasi SQL Yoke saya, jadi saya perlu mengeluarkannya dulu dan membukanya kembali. Jadi kita sudah ada toko. Di sini database toko dengan tabelnya masih kosong. Jadi kita sekarang membuat tabel sesuai dengan struktur tadi. Kita ada tabel member. Jadi untuk membuat tabel member kita gunakan sintak put, di mana create tabel dengan nama tabelnya. Kemudian di dalamnya adalah kolom-kolom yang akan berisikan data-datanya. Di pertama kita ada ID member, di mana ID member kita gunakan tipe data integer dengan jenis auto increment. Jadi kita tidak perlu mengisikan secara manual. Jika ada data yang diisikan, maka secara otomatis ID member akan terisi. Kemudian seniority. Untuk auto increment ini hanya bisa digunakan ketika suatu kolom itu dideklarasikan sebagai primary key. Jadi jika bukan primary key, biasanya auto increment ini tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya, not null ini berartikan bahwa setiap
ID atau kolom yang dinamakan dan berisi not null itu tidak akan bisa kosong secara sepenuhnya atau null. Selanjutnya ada nama member. Kita gunakan tipe data varchar dengan panjang dari varchar tersebut adalah 20. Kemudian ini juga not null. Kemudian ada nomor telepon adalah varchar juga ini 12. Nomor telepon di Indonesia ada 12. Kemudian alamat dengan tipe data varchar juga varchar dengan panjangnya adalah 30. Selanjutnya kita tinggal melakukan hal yang sama seperti create database tadi, kita blok, kemudian kita execute. Kemudian sudah ada sukses, kita sekarang setelah di refresh, maka database dengan tabelnya akan bertambah satu tabel, yaitu tabel member. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke tabel-tabel berikutnya. Kita ada tabel pegawai, mana tabel pegawai kita masukkan ID yang sama, di mana ID pegawai ini akan sama dengan kenapa itu menjadi ID transaksi? Harusnya di nomor kita berubah. Transaksi dulu. Kemudian kita ganti member ini dengan pegawai. Jadi nama kolomnya itu adalah ID pegawai dengan tipe data integer, auto increment, not null, dan merupakan primary key. Selanjutnya nama member kita samakan karena ini isinya sama seperti member, jadi kita tinggal ganti saja dengan pegawai. Not null. Kemudian nomor telepon untuk pegawai juga not null, karena diharapkan untuk setiap member, setiap pegawai itu memiliki media untuk menghubungi mereka. Dan kita execute kembali, satu sukses, kemudian kita refresh, maka database kita akan bertambah tabel pegawai. Selanjutnya kita ada tabel lain yang disebut dengan tabel barang. Jadi di tabel barang ini kita akan ada sama seperti ini untuk primary key-nya dengan ID barang, increment, dan nama barang dengan tipe data varchar. Panjangnya adalah 30. Kemudian ada harga dengan tipe data integer. Ini merupakan not null. Untuk nama barang juga begitu, not null. Kemudian ada tanggal masuk. Tanggal masuk di sini kita gunakan tipe data D. Kemudian yang terakhir ada stok. Stok ini kita gunakan integer dan not null. Kita execute kembali, akan bertambah. Selanjutnya kita membuat tabel
transaksi, di mana tabel transaksi ini akan berisikan metadata untuk menghubungkan dari member dengan barang dan pegawainya. Transaksi, tabel transaksi. Di tabel transaksi sama kita juga menggunakan ID untuk primary key. Jadi untuk tabel transaksi seperti yang kita lihat pada struktur akan berisikan foreign key yang menghubungkan antara tabel member dengan tabel pegawai. Jadi kita akan membuat foreign key dengan mengambil primary key daripada tabel member dan tabel pegawainya. Tabel member, jadi kita gunakan nama kolom dengan ID member. Ingat selalu bahwa saat penamaan kolom itu bebas. Yang penting karena ini yang penting adalah rujukannya, dan juga tipe datanya ini harus sama dengan tipe data yang ada sesuai dengan primary key yang ada di tabel yang dirujukan, yaitu pada member kita ID membernya itu adalah primary key, dan ID member ini memiliki tipe data integer. Jadi kita harus menginputkan sesuai dengan yang kita tahu bahwa ID member itu adalah integer. Kemudian ID pegawai sama integer. Kemudian selain itu ada tanggal transaksi, kita gunakan date. Jadi untuk pemberian foreign key kepada tabel-tabel yang ini, tabel yang kita tentukan, caranya ada dua. Kita bisa langsung memasukkannya atau mendefinisikannya langsung saat pembuatan tabel. Seperti ini, kita masukkan constraint dan nama constraint-nya yaitu ID member. Kemudian untuk foreign key, gunakan foreign key dari tabel yang ada di transaksi, kolomnya adalah ID number. Kemudian kita rujukan dia reference itu di tabel member dengan kolom ID member. Oke, seperti ini. Dan cara yang kedua adalah ketika kita sudah membuat tabelnya dan kita tidak memasukkan constraint ini saat pembuatannya. Kita gunakan ribut ini, kita lihat di tabelnya, tabel transaksi. Kita bisa lihat di sini apa tabel. Di sini ada tipe datanya untuk detail daripada kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada foreign key. Jadi foreign key kita sudah ada ID member, di mana ID member ini akan merujuk pada tabel member. Pada SQL log sebenarnya kita bisa tambahkan secara manual di sini, tapi kita tidak akan melakukan itu, melainkan kita menggunakan query. Query-nya yaitu menggunakan alter tabel. Kita alter tabel transaksi dengan menambahkan foreign key. Foreign key yaitu ID member, ID pegawai pegawai. Kemudian kita rujukan ke tabel pegawai, kurang lebih sama, cuman berbedanya kita tidak menentukan nama constraint-nya.
Jadi nama konsennya itu akan ditentukan sendiri uh, oleh sistem. Ini ID pegawai. ID pegawai. Kita bisa menggunakan ini. Oke, kita lihat kembali alter tabelnya. Kita lihat forensi, maka forensi kita akan bertambah 1. Nah, untuk namanya ini kita bisa lihat bahwa itu otomatis, bukan kita yang mengisi, melainkan sistem. Ini ada pegawai, kita ID pegawai, kita referensi tabelnya adalah pegawai. Oke, lanjut kita membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel detail transaksi. Kita namakan dia daily transaksi. Jadi ID transaksi, kalau kita copy saja di sini, sama ID transaksi, ID kita namakan pemilikannya sebagai ID daily transaksi. Oke, selanjutnya kita gunakan atau membuat tabel untuk forensi, di mana kita tahu tadi strukturnya bahwa detail transaksi akan memanggil tabel barang, tabel transaksi terlebih dahulu, transaksi dengan data integer, kemudian ID barang dengan integer pula. Jadi ID barang dan ID transaksi ini akan menjadi tabel forensi. Kolom forensi. Selanjutnya ada total pembelian, total barangnya. Maka integer. Kemudian ada tanggal, bukan, total harganya, seluruh dari totalan harga, kita gunakan integer. Kita gunakan constraint untuk membuat ID transaksi dengan ID barang menjadi forensi. ID transaksi, forensinya forensi ID transaksi. ID transaksi kita rujukan ke ID transaksi, tabel transaksi di ID transaksi. Lakukan yang sama, constraint ID barang, dengan forensi untuk ID barang yang rujukan ke tabel barang dengan kolom ID barang. Oke, selanjutnya ini ya. Oke, udah tinggal di-execute. Kita lihat kembali di alter tabel data transaksi, kita punya ID dengan forensi. Selanjutnya kita sudah membuat semua tabel di database kita.
Oke, selanjutnya kita menggunakan alter saja. Kita bisa melakukan hal lain, misalkan drop. Misal kita buat dulu tabel baru. Saya akan menunjukkan beberapa alter lain. Misal kita buat tabel tanggal lahir, kelahiran. Jadi jadwal kelahiran kita misal ID kelahiran. Ini sebagai contoh yang tidak ada hubungannya dengan tabel transaksi kita. Tabel kelahiran, integer, not null. Misal kita tidak memasukkan Rizky pada ID kita, dimana kalau dan otomatis auto increment juga tidak akan terisikan. Kenapa? Karena auto increment hanya berfungsi jika kolom tersebut adalah generik. Selanjutnya mungkin zodiak. Zodiak itu adalah chart. Gitu. Selanjutnya kita execute. Kita ingin menghapus kolom yang ada kolom zodiak. Jadi kita drop alter dulu. Alter ini jadi kita harus alter tabel dulu, kita tidak bisa langsung drop. Drop alter tabel, nama tabelnya kelahiran, kita drop zodiak. Maka kolom kita ada cuman kelahiran. Nah, untuk selanjutnya misal kita ID kelahiran ini kita mau gunakan sebagai primary key. Untuk itu kita gunakan alter tabel juga, kelahiran, nama tabelnya. Kemudian kita gunakan add dulu primary key ke ID kelahiran. Jadi kita gunakan query ini untuk mengubah ID kelahiran menjadi primary kita pada tabel kelahiran. Maka sekarang ID kelahiran sudah menjadi primary key. Alter tabel. Kita alter tabel lagi. Misal kita menggunakan kelahiran ini kita auto incrementkan. Jadi kita gunakan modify. Jadi saat modify kita bisa merubah tipe data dan beberapa jenis lainnya pada satu kolom. Jadi kita harus panggil dulu ID nama kolomnya, yaitu ada kelahiran, kita kelahiran. Kemudian untuk saja tipe datanya jadi kita masukkan lagi semua. Kemudian not null untuk increment. Seperti itu.
Sekarang ID kelahiran sudah menjadi auto increment. Oke, saatnya outer sudah. Untuk itu kita drop tabel kelahiran. Kita drop, kita hapus tabel kelahiran. Jadi sekarang tabel kelahiran sudah tidak ada di database toko 1. Untuk drop database, kita juga bisa gunakan hal yang sama, strukturnya sama, cuman di drop. Setelah drop, kita masukkan database dan nama database yang ingin dihapus. Nah, itu kita sudah membuat semua hal yang kita butuhkan pada tabel atau database buku kita. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data yang ada di database. Untuk query-nya, kita gunakan adalah insert into. Untuk strukturnya, kita tuliskan saja. Jadi, nama tabel. Ini adalah nama tabel, jadi yang saya tanda cetak itu adalah nama tabel, kemudian kita bisa taruh di bawahnya, nanti kita blok dalam kurung. Ini field 1, ini kolom pertama, kemudian kolom pertama dengan kolom kedua, yang kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Setelah itu, sesuaikan dengan kolom yang mana yang akan kita isi. Values, kita tulis values, kemudian kembali sesuaikan dengan field yang ada. Misal kita field 1 itu adalah integer, maka value-nya harus berupa integer pula. Jika field kedua misalkan varchar, maka tipe yang ada di value-nya pun harus sama seperti field yang telah ditentukan. Jadi field 1 ini berhubungan dengan field 1, dan field 2 ini akan berhubungan dengan field 2, kemudian field 3 akan berhubungan dengan value 3, begitupun seterusnya. Oke, untuk itu kita satu contoh saja, insert into member. Insert into member, jadi kita gunakan dulu pada member kita ada nama member dan nomor telepon dan tulisnya. Untuk ID member tidak perlu digunakan karena tadi bahwa ID membernya itu adalah auto increment. Jadi setiap kali kita memasukkan value dalam field lain yang berhubungan, maka ID yang berisikan kolom yang berisikan ID auto increment akan terisi secara otomatis. Misal namanya adalah, untuk ID pertama itu adalah non-member, jadi untuk orang-orang yang tidak menjadi member akan masuk ke ID pertama. ID nomor 1, nomor telepon
Jika non-member, karena non-member ini tidak akan memiliki nomor telepon, kita bisa kosongkan saja, karena di nomor telepon kita di member tabel member kita berikan 0, bisa menjadi 0, tapi jika kita kosongkan itu akan error. Maka kita isikan saja misal 000, kemudian alamatnya adalah gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah tipe data varchar, kita gunakan tanda petik. Ini juga tanda petik. Tanda petik. Jika untuk integer kita hanya perlu gunakan nilainya seperti 23, berapa, 1, 2, gitu, tidak perlu tanda petik. Kalau member kita gunakan seperti itu. Oke, kita lihat di member, maka kita gunakan member, nomor telepon, dan alamat. Begitupun seterusnya sampai dengan semua data-data pada database terisi. Untuk itu, untuk insert into dan beberapa query DML bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya. Jadi kita percepat saja. Oke, jadi untuk tabel-tabel data dari database kita sudah saya isi. Jadi bisa dilihat bahwa barangnya sudah ada, kemudian transaksi, member, pegawai, dan transaksinya sudah terisi. Sekarang kita lanjut untuk ke select. Sebentar, kita harus pilih. Kita masuk ke bagian 2, yaitu select. Jadi select ini digunakan untuk menampilkan tabel yang sesuai dengan query yang dimaksud. Misal kita select from barang. Untuk select from sendiri menunjukkan seperti ini. Misal kita select from barang, maka resultnya adalah semua tabel barang, data dari tabel barang akan ditampilkan ya. Oke, jadi misal kita dengan satu klausa yaitu where. Jadi ini adalah kondisi. Misal kondisinya adalah stok. Stoknya lebih dari atau kurang dari 30 misal. Jadi jika di execute, maka yang tampil adalah data-data yang memiliki stok kurang daripada 30. Di sini ada 5 data. Begitu juga dengan 30, maka itu akan kebalikannya. Ada 2. Jikapun kita melakukan hal ini ke 1, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam jenisnya. Oke, sekarang kita misal select from sudah, kita lanjut ke select from. Itu member. Jadi kita akan menampilkan alamat
data-data yang ada di member, di mana alamatnya itu adalah Bank Bumi, dan Denpasar. Melakukan seperti itu. Oh ya, kalau untuk sambungan kita gunakan OR. Bisa gunakan OR ataupun AND. AND alamat sama dengan Denpasar. Jadi akan terlihat seperti ini. Bentar. Nomor. Oke, jadi memakai OR ya, bukan AND ternyata. Jadi yang ditampilkan itu adalah data-data yang memiliki atau alamatnya adalah Bangli dan Denpasar. Selain menggunakan bintang ini, kita bisa gunakan sintak lain seperti ini. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nomor. Misal alamat. Karena ini sama, jadi kita gunakan in Bangli, koma, Denpasar. Jadi kita bisa memasukkan dua kausal sekaligus. Sama, misal kita select dulu ini Bangli, dan kita select ini Bangli dan Denpasar. Selanjutnya, selain in kita ada not in. Kita copy sama ini, kemudian di sini not in, artinya alamat data-data yang tidak memiliki alamat Bangli dan Denpasar akan ditampilkan. Ya, ada 0, 9, dan 10. Selanjutnya, dalam not in ini bisa juga ditulis seperti ini. Jadi alamatnya kita gunakan tanda siku 2. Di sini lalu kita gunakan N. Jadi ini akan menampilkan sama seperti select from member yang di atasnya itu dengan not in. Oke, selanjutnya kita akan mencari, kita lihat di transaksi, misal tabelnya, kita lihat ada harga. Misal kita akan menampilkan harga data-data yang total harganya itu berada di antara 9.000 dan 30.000. Untuk itu query-nya adalah select from di transaksi, kemudian where total harga itu adalah between, kita bisa menggunakan between 9.000. Jadi
dengan menggunakan Bitcoin ini kita bisa mencari nilai yang ada di antara nilai-nilai yang sudah ditentukan. Nah, di ini jika menggunakan Bitcoin maka nilainya ini 9.000-nya ini akan tetap dimasukkan. Jadi nilai patokan tetap dimasukkan. Misal untuk select from Bitcoin ini bisa juga sama jika kita tulis query seperti ini 9.000 N atau harga. Jadi ini cuma mempersingkat, Bitcoin itu bisa mempersingkat query-nya, dimana kita gunakan senilai 30.000. Execute, maka yang ditampilkan sama. Misal kita gunakan ini tanpa menghasilkan nilai patokannya. Nah, maka yang terlihat adalah nilai-nilai ini, data-data ini. Selain Bitcoin, kita juga punya not Bitcoin. Sama seperti Bitcoin, caranya sama. Jadi kita tinggal gunakan not di sini. Nah, maka nilai-nilai yang berada di luar daripada 9.000 dan 30.000 akan ditampilkan. Hal ini sama ketika kita memasukkan query. Ini adalah or. Sama seperti kita memasukkan query seperti berikut. Nah, hasilnya akan sama. Selanjutnya, select kita sudah. Selanjutnya ke aggregate. Aggregate kita ada min, seperti yang saya jelaskan pada awal video bahwa aggregate itu ada min, max, count, dan juga sum, dan juga average. Average ini rata-rata. Sum itu adalah jumlah, count itu menghitung kolom, kemudian max itu adalah data tertinggi, kemudian min data terendah. Kita mulai dengan min. Jadi kita memasukkan min itu sama, kita gunakan select juga. Select min. Min itu adalah harga dari barang, ambil barang. From barang. Bisa kita execute, maka min data dengan harga terendah itu dari tabel barang adalah 3.000. Kita lihat sini ya bahwa di tabel barang harga terendahnya itu adalah 3.000. Select min itu juga select di aggregate juga bisa kita lakukan
atau gabungkan dengan where. Misal kita ingin menampilkan total harga dari transaksi di mana ini kosannya where total barangnya tersebut adalah 1. Jadi 12.000. Jadi dengan total barang 1, total harga terendahnya itu adalah 12. Coba kita lihat. 1 di sini ada 70.000, 20.000, 70.000, dan 12.000. Jadi harga terendahnya itu adalah 12.000. Oke, selanjutnya kita gunakan next. Kurang lebih sama seperti min, cuman itu adalah kebalikannya. Harga barang. Execute 70.000. Kita lihat di tabel barang, benar bahwa 70.000 harga tertinggi dari tabel barang. Kita juga bisa select seperti min yang kedua ini, gunakan where. Total harga ID barang, dia transaksi, dan total barang adalah 1. Execute maka 70.000. Jadi di transaksi total barang dengan jumlah 1, total harga tertinggi itu adalah 70.000. Selanjutnya kita masuk ke count. Count ini kita bisa bilang itu menghitung jumlah kolomnya. Kita gunakan kolom barang. Jadi yang kita count itu adalah 6, dimana jumlah row yang ada di jumlah baris data yang ada di satu tabel. Ini barang tabel, kita lihat di sini ada 6 row atau 6 baris. Kemudian kita bisa select. Selain itu, dengan count kita juga bisa lakukan ini, dimana kita memanggil tanggal masuk dari barang tersebut. Jadi kita hitung berapa data yang ada di barang yang memiliki tanggal masuk. Ini tanggal masuknya adalah tanggal yang berisikan data dan tidak nol. Maka 5. Yang kita lihat bahwa ada 1 row yang kosong. Jadi tanggal masuk ini akan dihitung yang berisi data atau tidak nol. Oke, selanjutnya select count juga bisa kita gabungkan dengan where. Select count, misal select count harga, where harga pembarang, where harga teman atau kurang dari 20.000.
Jadi ada empat barang yang harganya adalah kurang dari 20.000. Ada 12, 3.000, 5.000, dan 15. Selain itu kita juga bisa melakukan listing. Listing ini bisa dilakukan di mana saja. Misal bagi contoh di sini kita gunakan pada count. Jadi listing tanggal masuk. Jadi jika ada tanggal masuk yang sama, maka tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu hanya tanggal yang berbeda. Misal di sini kita punya dua tanggal yang berbeda, tanggal yang sama, maka ini akan dihitung satu. Jadi harga ya atau barang. Kalau kita execute, maka ada 4. Maka di sini 1, 2, 3, 4. 0 ini tetap tidak dihitung, dan untuk data yang kedua yang sama, maka akan dijadikan 1. Selanjutnya, kita masuk ke sum. Jadi kita select sum. Itu kita jumlahkan. Kita menjumlahkan data. Harga total. Misal total harga, kemudian from di transaksi. Kita bisa lihat ketotalan seluruh total harganya adalah 271.000. Langsung ini juga bisa kita gunakan klausa where. Misal where ID transaksinya adalah 4. Jadi ID transaksi dengan ID transaksi 4 itu total harga atau total belanjanya adalah 30.000. Selanjutnya masuk ke sel terakhir, yaitu average atau rata-rata. Jadi kita bisa mengambil total harga, misal rata-rata dari total harga keseluruhan tabel di transaksi. Maka rata-ratanya akan ditemukan sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti sum, menggunakan where. Kita bisa saja namanya ID transaksi sama dengan misal 3. Maka rata-rata belanja daripada ID transaksi 3 adalah 3.000 berapa itu? Ya, segitu. Jadi semua itu adalah aggregate. Kita juga bisa menggabungkan min, max, count, dan sum ini pada satu select. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada min, kita ambil min dari total harga, kemudian ada maxnya adalah harga juga, kemudian count di total harga,
hitung total harganya, kemudian average. Kita cuma memisahkan dia dengan koma. Kemudian from returns. Jadi semua itu adalah dari tabel di transaksi. Lihat di sini ada min-nya berapa, max-nya berapa, count-nya berapa, average-nya berapa. Seperti itu. Selain itu, min aggregate juga bisa dioperasikan dengan operasi aritmatika. Misalnya, kita select max-nya adalah total harga dikurang dari min total harga. Oh ya, from di transaksi. Nah, maka hasilnya adalah 61. Begitu juga jika kita jumlahkan, misal jumlahkan, akan dijumlahkan, kemudian misal kita kali juga bisa, kemudian juga bisa bagi. Nah, itu dia operasi aritmatika dengan aggregate. Selanjutnya kita masuk ke group by. Ini group by. Jadi group by ini kita bisa menggabungkan beberapa data yang memiliki kesamaan. Misal, ID transaksi, SIM dan total barang, dan barang, dan group by nama barang, strategi transaksi, dan total barang. Ini transaksi untuk kolom barang. Oh ya, from di transaksi, karena di sini kita gunakan dia barang, jadi dia error. Seharusnya adalah di transaksi, maka yang ditambahkan adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita gunakan contoh lain.
Misal group by menggunakan having. Jadi having ini merupakan pasangan daripada group by, dimana contohnya kita bisa gunakan barang yang masuk barang group by nama barang tengah masuk tapi tengah masuk misal adalah 2021 12 untuk transaksi kita ada berapa barang 15-20 misalnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa yang ditampilkan itu nama barang dan tanggal masuk sesuai dengan having yang ditentukan. Selanjutnya, grup A ini biasanya sangat cocok atau sangat membantu ketika kita menggunakan aggregate di dalamnya. Misal kita select ID transaksi, kemudian minimal total harga, minimal total harganya total harga, kemudian max, jadi kita tambahkan juga maksimalnya, kemudian mungkin bisa biar average rata-rata atau harga. Misal itu saja. Kemudian from barang tadi transaksi group by, kita taruh di bawahnya supaya terlihat group by ID transaksi. Jadi kita akan menggabungkannya sesuai dengan ID transaksinya. Seperti maka ID transaksi 1 minimal total harga yang digunakan adalah 48, kemudian maksimalnya 70 dan average-nya adalah 59. Jadi dengan ID transaksi 1 di sana memiliki total harga dengan minimal total harganya adalah 48.000, sedangkan maksimal total harga dari ID transaksi 1 adalah 70.000, average-nya adalah 59.000. Begitu juga yang lainnya. Jadi dia diambil sesuai dengan ID transaksi. Jika ID transaksinya ada double ataupun triple ataupun berapa, jadi ID transaksinya, misal di transaksi itu satu itu ada 2. Kita bisa lihat saja di sini di transaksi. Nah, satu itu ada 2. Kemudian ada 70 dan 48. Jadi yang dilihat adalah minimal yaitu harga terendah, total harga terendah yaitu 48.000. Begitu juga dengan maksimal, maksimalnya adalah 70.000 di antara 48 dan 70.000, maka maksimalnya adalah 70.000. Dan average itu
rata-rata. Jadi rata-rata dari total harga dengan ID transaksi 1 adalah 48.000 dengan 70.000. Jadi dihitung rata-ratanya. Group by ini juga bisa kita gabungkan dengan where. Jadi group by ini hanya bisa dipanggil ketika dia setelah where. Jadi where ini harus berada sebelum group by, ataupun group by ini setelah where. Itu. Select main ID member. ID member, sum total harga, detail transaksi, natural join. Jadi natural join ini bisa menggabungkan dua tabel yang berbeda. Jadi natural join dengan transaksi. Di sini klausalnya yaitu klausa where ID membernya itu bukan satu, misalkan satu. Jadi kita ingin melihat member yang memang terdaftar, siapa member yang sudah terdaftar itu memiliki total harga tertinggi. Misalnya group by ID member. Jadi kita group by sesuai ID membernya. Satu lagi kita order, dia order by ID member jadi dia akan yang paling atas tampilkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat bahwa ID member 2 dan 4 sumnya adalah 2.900 dan 30.000. Jadi dari kecil, misal kita rubah di sini kit juga sama, cuma urutannya saja yang berbeda. Begitu. Jadi sekian video dari lanjutan video kemarin. Semoga dapat membantu dan mohon maaf bila ada gangguan suara maupun audio ataupun videonya dan pembahasannya juga kurang. Mohon maaf karena saya juga masih memulai. Begitu, terima kasih sudah menonton video ini.